Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyashum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Bahagianya di pagi hari yang cerah ini, di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah selalu semangat dan bahagia. Amin, amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Semangat selalu puasanya. Amin. Dan semoga jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema nilai-nilai Ramadan. Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang nilai-nilai Ramadan. Siap mendengarkan ibu-ibu? Siap. Baiklah jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama kajian materi pada pagi hari ini tentang nilai-nilai Ramadan bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisiyami syahra Ramadan walladzi anzalal Qur'an. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Simpo TV dimanapun berada, bahagianya pagi ini kita masih dipertemukan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan ini insya Allah menjadi Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kajian pagi ini bertema dengan nilai-nilai Ramadan.
apa saja nilai-nilai yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan dan yang diajarkan oleh bulan suci Ramadan. Karena Ramadan ini identik dengan ibadah saum atau puasa, maka ada beberapa nilai yang menjadi pelajaran dari ibadah saum atau puasa itu. Saya kutipkan dari kitab Minhajul Muslim tulisan Al-Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau mengatakan lisyami fawaid ruhiyah wa ijtimaiyah wa sikhiyah. Paling tidak ada 3 nilai besar dari ibadah puasa yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama yakni fawaidun ruhiyatun, yang berkenaan dengan ruhiyah, mental kita, keimanan yang ada dalam diri kita. Yang kedua ijtimaiyah, kemasyarakatan. Apa nilai yang bisa kita ambil dari ibadah puasa dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kemudian yang ketiga fawaidun sihhiyah, nilai dari Ramadan atau nilai dari puasa yang bisa diajarkan atau yang bisa kita ambil adalah tentang manfaat kesehatan. Jadi ada nilai dari ruhiyah, ijtimaiyah, dan sihhiyah. Dari mental keimanan, kemudian kemasyarakatan dan kesehatan. Yang pertama, minal fawaidir ruhiyah li saumi annahu yu'awidu as-sabr, bahwa puasa untuk mental dan keimanan kita mengajarkan, melatih kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Lagi enak-enak makan nasi kebuli, imsak, lanjutin apa terus? Apa berhenti? Kalau baru imsak yang dalam artian Indonesia silahkan lanjut. Karena imsak itu ada 2 pengertian. Imsak yang ajaran agama itu adzan subuh. Imsak yang budaya Indonesia itu 10 menit sebelum adzan subuh. Lah kalau sudah adzan subuh, sayang kalau sabar, dilatih untuk sabar. Lah kenapa kok ada imsak yang 10 menit itu sebagai warning, ibarat di perapatan lampu kuning. Takutnya kita lagi makan telur yang kuningnya itu. Lagi makan telur yang kuningnya, memang di masjid udah hayya 'alas shalah, diminumin batal, nggak diminum di mulut nggak nyaman. Lah maka ada 10 menit sebelum adzan subuh. Apalagi yang makan acar, kira ini ijo-ijo matimun, taunya cap. Maka ada imsak. Ketika imsak kita harus berhenti, sabar. Ketika sore hari udah berderet, es ada berapa jenis? Tapi kenapa harus nunggu adzan maghrib sih? Nggak langsung aja, nggak ada yang lihat. Maka puasa itu melatih sabar. Ketika puasa kita dilatih untuk sabar, maka ketika ngadepi orang-orang yang model begini ini, sabar. Sabar. Ini hikmah atau nilai dari puasa. Kemudian wa yuqawwi alaihi, menguatkan sabar itu. Kalau kesabaran dalam puasa, batas waktunya jelas. Asal azan maghrib selesai. Tapi kan batas dalam kehidupan kita ini kesabaran gak ada batasnya kan. Nah, yang kemudian wa yu'allimu dhabtan nasi wa yusa'id alaihi, membentuk pribadi yang peduli. Oh ternyata lapar itu gak enak. Maka ketika kita mampu, ya bantu saudara-saudara kita yang lapar. Kemudian sisi mental yang dibangun adalah membangun ketakwaan kita kepada Allah. Maka dalam ayatnya la'allakum tatakun turhamun. Ada orang bilang tur, ngikut aja, udah tahu salah diikutin.
Ya Allah, ketes biar nggak ngantuk. La'allakum. Karena yang pengen dibangun dari orang yang berpuasa itu membangun yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Pak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji yuk. Masih semangat ibu-ibu? Puasanya masih semangat? Iya. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini yaitu nilai-nilai Ramadan. Silakan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silakan ibu yang ingin bertanya. Silakan. Tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodia dari Majlis Taklim Al-Muhajirin Pilah Mokota Indah, Bekasi. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga nilai Ramadan pasca bulan Ramadan? Sekian, terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Keisha dari Bekasi. Mau bertanya Pak Ustadz, apakah puasa bisa berpengaruh untuk kepribadian seseorang? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga nilai-nilai Ramadan setelah nanti bulan suci Ramadan. Karena banyaknya di kita itu ketika Ramadan begitu semangat luar biasa, Ramadan selesai ikut selesai semuanya. Quran ya begitu dimasukin lemari, takutnya mau kena masukin lemari juga, bahaya. Ada satu makalah mengatakan begini Bu, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian semua itu, kita semua ini rabbaniyin, hamba-hamba Allah. Tapi wala takunu ramadhaniyin, jangan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya, kalau kita ini hamba Allah ya ibadahnya sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Salat-salat sunnah yang di dalam Ramadan, di luar Ramadan ada, witir ya luar Ramadan ada, taraweh hanya namanya berbeda, tapi salat malam tetap ada. Tapi wala takunu ramadhaniyin, jangan menjadi hamba Ramadan yang seakan-akan ia beribadah itu karena Ramadan. Seakan-akan dia ibadah itu hanya karena adanya bulan suci Ramadan. Bagi orang-orang tertentu yang kelas-kelas awam banget sih lah, ya monggo-monggo saja, daripada belas sama sekali enggak, ya masih lumayan dia ke traweh, ke masjid walaupun cuma hanya ya coba aja. Saya yakin nih hari pertama masjid itu sampai nggak tahu kalau hari kedua, ketiga pada kemana itu manusia-manusia itu. Ya mungkin umroh lah ya, umroh. Kita berhusnudon, siapa tahu nggak teraweh di Al-Muhajirin tapi terawehnya di Makkah Al-Mukarramah. Loh, ibu kalau melihat tayangan di Masjidil Haram itu semakin hari kan jamaahnya semakin full. Kalau kita zoom, kalau seandainya nonton di YouTube kita zoom, itu wajah-wajah Indonesia. Ya siapa tahu. Nah, maka
yang pertama kita tanamkan dalam diri kita untuk menjaga itu adalah jadilah kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Yang kalau hamba Allah ibadahnya sepanjang tahun, tapi kalau ibadah hamba Ramadan ya ibadahnya cuma Ramadan doang. Nah ini yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua, apakah Ramadan atau puasa itu bisa berpengaruh dalam kepribadian seseorang? Sangat berpengaruh. Apalagi pas puasanya ngaruh banget. Biasanya itu kelihatannya gagah sangar, kalau Ramadan mah kelihatannya lemes, bibir kelihatan pucet, kering. Bukan itu yang dimaksud, bukan. Tadi di awal, di segmen awal saya sudah sampaikan bahwa Ramadan atau puasa Ramadan itu ada 3 nilai itu tadi. Nilai yang pertama yang berkenaan dengan mental kita, di antaranya melatih sabar. Kemudian melatih untuk membangun pribadi yang peduli. Kemudian membangun pribadi yang bertakwa. Kemudian pengaruhnya untuk kepribadian kita dilihat dari sisi kemasyarakatan. Bahwa dengan puasa Ramadan itu akan membentuk menjadi pribadi yang disiplin. Kalau di luar Ramadan, kita makan itu kan nggak teratur, asal pengen makan. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita kan sedikit-sedikit. Apalagi budaya orang Nahdiyin, yasinan makan, tahlilan makan, pengajian, arisan, PKK, ayo pokoknya mangan. Tapi ketika Ramadan, teratur kita, disiplin. Nah, karakter seorang Muslim yang baik diantaranya yang ditulis oleh dalam kitab Majmu'atur Rasail Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna, beliau mengatakan munazzamun fisyu'un, disiplin dalam setiap urusan, termasuk disiplin dalam menjaga pola makan. Dan pola makan ini yang berpengaruh dalam kesehatan kita. Dan seorang muslim yang sehat, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Atau dalam redaksi lain, al-mu'minul qawiyyu khairul wa ahabbu indallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang sehat, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, lebih disenangi oleh Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang sakit. Walaupun seandainya kita dianugerahi sakit oleh Allah, itu pun bisa menjadi ladang pahala saat kita sakit masih bisa memuji Allah. Wah, ini luar biasa loh Bu. Lagi sakit asal dipanggil, Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh, itu walaupun ia sakit, mungkin nggak bisa puasa, mungkin tarawih, tapi akan memperoleh pahala layaknya orang puasa, layaknya orang tarawih. Itu kepribadian yang dibangun dari puasa, yaitu membangun menjadi pribadi yang munazzam, disiplin. Ketika Ramadan kita menjadi pribadi yang disiplin, pola makan teratur, pola tidur kadang ya teratur, kita paling enggak jam 3:30 udah bangun, dilatih selama Ramadan. Lah Ramadan itu akan kelihatan hasilnya nanti setelah Ramadan. Lah kalau setelah Ramadan kok balik seperti semula, lah ya berarti alamat pendidikan Ramadannya gagal. Kalau Ramadan selesai, pasca Ramadan kok ada perubahan, maka Ramadannya berhasil. Lah kalau pasca Ramadan yang kemarin nggak ngaji balik nggak ngaji lagi, yang kemarin nggak sholat balik nggak sholat lagi, yang kemarin nggak pernah ngaji baca Quran balik nggak ngaji lagi, berarti Ramadannya gagal. Ramadan itu berhasil dan tidak dari kita sendiri nanti setelah bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Pak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngajio bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto.
Terima kasih jemaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pagi hari ini yaitu nilai-nilai Ramadan bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Sri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga selalu istiqomah dalam menjalani ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, tadi di awal, di segmen awal saya katakan, saya kutipkan dari kitab Minhajul Muslim, ada 3 nilai besar yang diajarkan oleh puasa Ramadan. Yang pertama adalah membangun mental kita, latih sabar dan lain-lain. Yang kedua, untuk melatih atau membangun sisi sosial kemasyarakatan kita. Kemudian yang ketiga adalah faidah sihhiyah, faidah kesehatan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihhu, puasalah maka engkau akan sehat. Ini kadang ada yang bantah, lah katanya sehat, saya puasa kok lemes. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam menjalani ibadah itu ada namanya ta'abbudi, ada namanya ta'akkuli. Ta'abbudi itu satu perintah yang kita terima dan kita jalani. Atau dalam bahasa Qur'annya sering kita dengar sami'na wa atokna. Kalau bahasa gampangnya emang dari sononya, perintah dari sononya begitu. Tapi ada yang sisi ta'akkuli. Ta'akkuli artinya sesuatu yang bisa dicerna dengan akal sehat. Lah ibadah puasa ini, segala teknis pelaksanaannya namanya ta'abudi. Aturannya udah ditentukan oleh Allah bahwa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kemudian nggak boleh ini, sunahnya ini, batalnya ini, semuanya udah diatur. Itu namanya ta'abudi. Tapi ta'akulinya, sisi logisnya, bahwa puasa itu ternyata setelah diteliti banyak orang non muslim kemudian mengikuti teknis puasa. Seperti udah mafhum kita sering dengar, ketika ada orang mau menjalani operasi dia diperintahkan puasa, walaupun mungkin durasinya mungkin berbeda. Kalau dalam Islam diajarinya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita orang Indonesia kurang lebih 14 jam. Kalau kita mau operasi berapa lama itu? Tergantung ya. Nah, ada 5 jam lebih. Nah, ini kan teknis atau yang ibadah yang diajarkan oleh Islam yang kita terima dengan ta'abudi, tapi setelah dipelajari, diilmiahkan ternyata yo masuk akal. Ini namanya ta'akkuli. Akhirnya dari awalnya ta'abudi, perintah syariat, kemudian diperkuat dengan akal yang menerima, ilmu teknologi yang menerima, kemudian seharusnya lah kita menjalani semakin kuat. Maka banyak kita lihat real di masyarakat, orang-orang yang rajin puasa di usia sampai sepuh masih sehat. Orang-orang yang ngebluk, ya bentar-bentar mangan, wis terganggu kesehatannya. Nah, ini ajaran ibadah agama yang bisa dilogiskan termasuk puasa. Maka sabda Rasulullah, sumu tasihhu, puasalah maka akan sehat. Wallahu a'lam. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna salatana وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Astaghfirullah Rabbal minal khata
الخطايا